Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebenarnya kultum hari ini melanjutkan yang dibacakan oleh Pak Jet hingga kemarin. Melanjutkan seri. Judulnya itu rezeki kita itu tidak akan tertukar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasakan gelisah ketika kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, ataupun lebih mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, sebagai orang yang beriman, kita tuh harusnya yakin bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi ini, melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Yang artinya setiap makhluk itu dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak mungkin rezeki yang kita diambil orang lain, dan tidak mungkin juga rezeki orang lain itu menjadi milik kita, kecuali itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah juga mengajarkan bahwa seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah kita akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu kalau di pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selain itu, kadang contohnya kita kerja di rumah sakit ini, kadang sebagai kasir. Ya, kalau memang itu rezeki kita, kasir itu nerima duit banyak, 10 juta sehari, tapi di tangan dia duit 10 juta, tapi kalau memang itu bukan rezekinya dia, itu pasti ya nggak akan jadi milik dia gitu. Itu nah itu makanya kalau memang bukan rezekinya, duit yang udah di depan kita, di tangan kita aja, itu kalau memang bukan rezekinya itu ya nggak bakal kita dapat gitu. Ya contohnya seperti itu ya. Pelajaran yang pentingnya adalah yakinlah bahwa Allah itu sedang ngatur rezeki kita. Ikhtiar maksimal tanpa malas, tanpa putus asa. Rezeki tidak iri dan dengki terhadap rezeki orang lain. Bersyukur atas apa yang sudah ada. Hadirin sekalian, kegelisahan itu sering muncul karena kita terlalu sibuk melihat jatah orang lain, bukan mensyukuri bagian kita. Padahal bisa jadi apa yang kita anggap kecil itu justru yang terbaik menurut Allah. Ingatlah teman-teman, rezeki itu bukan hanya tentang uang. Rezeki itu adalah kesehatan, keluarga yang harmonis. Ya Mas Latif, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang. Semoga kita menjadi hamba yang selalu yakin pada ketetapan Allah dan tidak mudah gelisah, dan selalu bersyukur atas rezeki yang ditentukan untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Bayu, Mas Rahmat mau nanya katanya. Kita nanya pertanyaan yang benar. Benar kok ya? Nah, itu. Jadi Mas Bayu, tadi kan kita bahas rezeki yang tak tertukar ya. Nah, seandainya nih Mas Bayu, ini pertanyaan benar ini. Seandainya nih, serius. Seandainya kita menemukan uang nih, kita nggak tahu nih pemiliknya siapa nih, 2 juta atau misalkan 3 juta di atas itu. Nah, itu tuh ya misalkan ya kan, atau tiba-tiba ada masuk ke rekening kita nih, nggak tahu sumbernya dari mana ya kan. Nah, nah itu termasuk rezeki atau apa yang harus kita lakukan sama uang itu? Nah. Kalau menurut saya ya, ini pandangan dari saya ya. Baiknya kalau memang itu bukan miliknya ya jangan dipakai dulu. Ya dipastikan itu uang dari mana gitu. Kalau misalkan memang itu ya kalau memang itu memang rezeki kita ya kita bisa pakai. Apalagi kalau misalkan nemu uang di jalan, ya kalau memang bukan milik kita ya baiknya kita taruh aja di musola atau di apa di masjid ya karena gini ya sederhananya kalau misalkan kita naruh duit di masjid anggaplah itu memang duit orang lain yang memang membutuhkan ya seenggaknya orang lain yang kehilangan duit itu ya itu bisa dapat pahala dan kita pun penyalurnya bisa mendapatkan pahala juga. Hah? Hmm? Ya itu tergantung kebijakan dan hati masing-masing ya. Kebijakan di hati masing-masing ya, gitu loh. Kalau memang merasa itu bukan miliknya dan yakin bahwa memang itu bukan rezekinya ya kenapa enggak ditaruh di masjid atau musola gitu. Misalkan Mas juga dapat duit dari ATM tiba-tiba dapat duit misalkan masuk 10 juta bingung kan nih dapat duit dari mana nih 10 juta ternyata ada yang pakai akun lu pinjol gimana ya nanti lu bayar juga dong bisa jadi kan kayak gitu lebih baik kita jangan pakai dulu gitu. Jangan pakainya jadi pastikan lah itu uang siapa kurang lebih gitu masalah. Makasih. Pertanyaan kedua, Mas Heri. Jadi tiba kita mau nanya enggak? Iya. Serius. Menyambung pertanyaan Mamet masalah rezeki nemu di jalan aja. Masalah rezeki nemu di jalan itu kan biasanya sejalan dengan karma. Ya kan nemu di jalan. Kalau itu kurma. Nah, biasanya jalan nama karma, gitu kan. Nemu di jalan, kalau disumbangin masjid mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita takut, kadang-kadang karma ini duit kita hilang lebih 2 kali lipat. Gitu. Itu gimana? Menurut Anda, Ustaz Bayu bin Asanda. Sebenarnya Pak semua itu beriringan. Apa yang kita dapat pasti harus kita buat. Iya nggak? Karena pada dasarnya juga Allah tuh ngasih kita semua itu udah sesuai takaran kita masing-masing. Gitu. Kalau kita dapatnya cepat, kadang-kadang juga hilang cepat. Gitu. Dan satu lagi Pak, sebenarnya Allah itu juga nggak pernah ngasih kita tuh keburukan. Semuanya pasti ada kebaikan. Kita dikasih ujian. Dalam ujian itu Pak, ada 2 hal Pak. Contohnya, Bapak bilang karma. Oke, itu karma. Itu mungkin membersihkan dosa kita juga kan dari hal-hal yang kita lakukan dulu. Terus contohnya lagi ya, apa yang kita Allah kasih itu nggak ada jeleknya. Sakit,
karma itu ya buat menggugurkan dosa kita gitu loh. Meskipun ya yang menerimanya itu ya beda-beda gitu loh, cara penanggapan pada diri masing-masing gitu. Tapi sebenarnya Allah itu nggak ngasih kita tuh kejelekan, nggak ada yang jelek. Allah kasih tuh. Pas banget. Ibu belum pergi. Ibu mau nanya loh. Ibu nanya. Izin Mas Bayu. Kan rezeki itu bukan hanya nafkah ya. Mas Bayu nih, teman yang baik jujur itu masuk rezeki kan? Baik jujur apa adanya kan ya. Rezeki kan? Itu sebut saya tuh ada, saya tuh syukur-syukur sama teman baik gitu loh. Tugas pertama aja. Iya. Supaya dia Jangan gitu. Jangan nunduk lagi gitu. Iya. Nah, dari Kali keren kan nih Ustaz Bayu ini. Kak, dengerin nggak? Gimana ada lihat tuh Pak Ustaz? Sudah Pak. Tersangka. Sejujurnya ini pertanyaan juga saya juga belum tentu bisa jawab. Nice. Bisa kok. Coba Mas Adi bisa menjawab. Dia pada teman-teman. Jawab friend ya. Kalau bisa isinya. Apa Rahman nanya, Rahmat bisa jawab. Ya udah kalau bisa jawab. Kepada kakak lu. Suruh jawab sendiri. Sebenarnya ya kita namanya berteman pasti ada saling apa? Ya saling bersinggungan segala itu pasti ada. Cuma gimana kita menyikapi hati kita masing-masing aja sih. Karena ya balik lagi sebenarnya kalau memang dia niat berteman karena memang keadaannya baik ya bukan karena pengen menjilat atau apa ya insya Allah akan menjalankan aja gitu. Soalnya bukan apa-apa nih, besok gak akan kayak gini. Makanya saya komplain sama aja saya. Assalamualaikum Ustaz, nanya nih Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang berstatement usaha tidak mengkhianati hasil? Usaha tidak mengkhianati hasil. Enggak, pada akhirnya kembali lagi ke bersyukur yang kemarin ya. Karena gini, rezeki yang kita dapat itu kan bukan tentang uang doang ya, gitu ya. Kita dari anak saya salah ya. Jujur ini buat saya ini pengalaman pribadi gue sendiri ya. Karena gue jadi ini dengan pendapatan dia dan keluarganya. Gitu. Sementara kadang dia mikir gitu, anak kita sehat, anak kita
nggak sakit aja ya, kita udah senang sebenarnya kan. Terus rezeki kita dikasih lancar, cukup segala macam itu juga alhamdulillah sebenarnya kan. Gitu. Udah ada rumah, udah ada kendaraan, kadang kita lupa untuk bersyukur, melihat bahwa rezeki itu bukan tentang harta doang. Makanya kita juga harus bersyukur. Makanya saya bilang ini melanjutkan yang kemarin Pak Jat nikah ya. Gitu. Sebenarnya ini yang ketiga. bersyukur, kembali lagi kita harus bersyukur dengan apa yang kita udah dapat gitu loh. Karena yang saya alamin ya, saya alhamdulillah dikasih anak sehat, alhamdulillah rezekinya juga cukup. Terus kadang kita iri sama orang lain yang udah materinya lebih segala macam, tapi kadang kita nggak ngelihat ternyata anaknya dia itu sakit, kalau berobat bisa sampai jutaan segala macam. Mungkin cara Allah untuk mengambil rezekinya dia yang dia dapat juga dengan seperti itu, contohnya seperti itu. Pada akhirnya juga nggak akan ada yang buruk. Apa yang kita dapat itu nggak akan ada yang buruk, karena sebaik-baiknya apa yang kita dapat itu semuanya itu kembali lagi kepada Allah. Itu lebih tahu apa yang kita butuh gitu. Karena Allah itu lebih tahu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita ingin gitu, kurang lebihnya. Di podcast ya. Iya. Harus bikin Satu lagi udah cukup. Iya, tadi 1+1. Ini sampai jam berapa ini? Setengah 3. Gak usah mau nanya, gak usah. Jadi ceritanya gini. Ada seorang pemuda, sebut saja Heru, Inisial dong. Inisial. datang dari rumah memakai sendal swala ke masjid dulu dengerin ceramah. Satu hal yang digarisbawahi sama Mas Heru adalah ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Sehingga itu terngiang-ngiang di kepalanya Mas Heru sampai dia pulang bawa sendal Eger. Menurut pendapat Mas Bayu itu gimana? Rezeki yang tertukar. Iya. Sengaja membongkar tadi. Ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Ya itu pulang-pulang ya, sebenarnya copot, putus kayak gini. Karma kembali lagi. Nggak jadi karma. Itu nggak baik, dan nggak perlu dicontoh seperti itu. Bisa jadi karma. Korelasinya dengan rezeki orang lain. Korelasinya dengan rezeki yang tertukar. Nggak ada korelasinya sama rezeki yang Jelas-jelas itu kan kalau Heru kan bawa swallow pulang bawa tiga gitu ya kan. Masalahnya swallownya Heru diambil orang. Dia sama Eger. Nah, Iya. Soalnya pernah nih, nanti nih, apa nih? kan itu rezekinya Heru yang Eger dulu ya. Heru, rezeki lu ya, lu yang Eger. ya kalau saya sih mendingan pulang Pak, nggak pakai sendal. Terus. Ini ya tetap aja itu intensitas. Iya, jangan ambil Eger. Tapi kalau yang maksa nunggu ini sampai mesti bubar ternyata kagak ada yang ngambil. Ya udah biarin aja. Ya emang bukan rezekinya berarti Pak. Pulangnya pakai speaker. Ya, kalau kayak gitu misalkan kasir di rumah sakit nungguin orang pada pulang, bawa aja duitnya. Masuk kantor polisi Pak. Kagak, panggil Moka itu. Oh iya bener. Diapin. Ya apa nanti Pak jadinya kan? Beramat itu. Apa Bima mau nanya? Bima mau nanya. Katanya Ningka mau nanya tuh. Bima mau nanya. Udah nyari deh. Terakhir. Itu belum berakhir. Kalau Mamet yang terakhir kayaknya nggak bakalan bisa nambah lagi. Ini pertanyaan titipan dari teman. Pas di ruangan pengurus barat. Soalnya yang agak tahu kan teman kita begitu ya kan.
Siapa nih? Kacau. Nah, ini kita bahas masalah rezeki nih. Berarti rezeki itu kan mata pemberian dari Allah kan. Apa yang kita lihat itu rezeki kan. Nah, di bulan Ramadan ini nih di bulan Ramadan ini kan, mata itu kan pemberian dari Allah rezeki. Namun kalau di bulan Ramadan ini kita melihat sesuatu nih yang cantik, yang seksi, itu rezeki atau apa? Gitu. Sesuatu hal. Lihat kayak gitu Mbak Andi gitu. Yang cantik, yang seksi, yang biasa scroll TikTok yang begitulah pokoknya. Oh, scroll, ini Ya, scroll. atau melihat, soalnya kemarin temen saya ngeliatin terus gitu. Nah, itu gimana Ustaz itu? Apakah itu termasuk rezeki atau dosa atau puasanya menjadi makruh? Ya. Tuh Andi tuh gimana? Andi kalau terapi ya terus ya. Baru. Marketing. Bos. Kalau itu sebenarnya ini pandangan dari saya juga ya. Habis pandangan situ pandangan yang dia. Dari pandangan saya juga boleh. Yang buka, yang sering buka Instagram di laptop kan dulu. Kadang-kadang. Kadang WA kan juga di laptop. Galokin besok ini. Samping jurang. Naik gunung samping jurang. Itu nggak boleh ditanya. Menjawab ya. Besok ikat aja dia, aku benar, aku melang. Iya. Taruh situ ikat. Kan dia temon. Itu gak boleh sebenarnya. Ya kalau memang kelewat ya udah itu rezeki lah enggak. Cuma jangan ya. Oh, berarti ditinggal. ya jangan dipantau terus dilihatin ya lewat aja udah. Ya kalau dilihatin terus ya udah. Enggak, masalahnya gini, kalau kayak gitu kan kita sejujurnya ya, kalau dari pandangan saya ya kalau sekilas ya udah gitu loh. Ini pandangan dari saya, kalau dilihatin terus untuk masalah dosa dan makhluknya itu kan tetap dari Allah. Gitu loh. Tapi kalau dilihatin terus kagak kedip, kalau kedip baru dosa. Ya udah. Kalau kedip baru dosa, kalau dilihatin terus kagak kedip. Ya itu nagih berarti itu. Nagih berarti ya. Jadi ya sebenarnya Nggak boleh. nggak boleh. Ngeliatin terus itu nggak boleh. Kadang nge-share ke Heru juga. Saling berbagi sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh mas. Ya tetap kalau bisa ya ngeliat udah langsung selesai. Iya benar. Ya udah ya mas. Harus panggil Ustaz. Wes, Nggak Mas. boleh. Nih, ini aja. Udah Pandi. West on di. Tutup. Ya demikian kultur nggak singkat ini sebenarnya nggak singkat sebenarnya. Demikian kultur yang bisa saya berikan dan mungkin itu jawaban ya itu mungkin pandangan juga dari saya ya karena kebenaran itu hanya dari Allah sebenarnya. Kita juga masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok lo lagi aja, Bang. Iya, kayaknya seru deh. Kayaknya seru kayaknya. Iya, baju terus deh. Ayo mau padi ya. Gua. Belum bisa terakhir gua. Oka.